Perkenalkan, saya Deviana Solihati dengan NIM 121150990. Nah, di sini saya sedang membawakan produk saya sendiri, yaitu Fluffy Dream. Nama Fluffy Dream ini sebenarnya saya ambil karena emang impian saya sudah dari lama itu ingin memiliki usaha. Kenapa namanya ada unsur dreamsnya? Karena itu salah satu impian kecil saya untuk memiliki usaha sendiri, seperti itu. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan sedikit mengenai usaha kecil-kecilan saya yang sedang saya rintis, dan semoga akan menjadi usaha yang kelak akan lebih besar lagi dari ini. Di sini saya membawakan aksesoris handmade. Ini gelang, tuh gelang. Ini dari. Nah, kenapa saya memulai usaha ini? Karena anak-anak itu sangat menyukai hal-hal yang berbau-bau seperti ini, aksesoris-aksesoris lucu. Kenapa saya akhirnya memutuskan untuk berjualan manik-manik? Karena saya melihat di sekeliling saya orang-orangnya sangat menyukai manik-manik, menyukai aksesoris-aksesoris yang lucu. Nah, jika saya lihat juga banyak sekali peminatnya di kalangan muda-mudi, remaja, orang dewasa, bahkan sampai ke ibu-ibu itu memiliki minat yang cukup tinggi di aksesoris handmade ini. Karena produk yang saya buat ini adalah produk handmade, kemungkinan besar produk yang saya hasilkan ini tidak sama dengan produk-produk pabrik. Nah, juga ketahanan produk ini itu sangat tahan, tuh elastisnya juga sangat elastis, dia tuh lebih tahan lama, dan juga saat digunakan dia lebih nyaman. Model yang saya tawarkan juga sangat bervariasi, ada banyak sekali modelnya. Namun karena video ini durasinya dibatasi, jadi saya tidak bisa menunjukkan satu persatu. Untuk proses produksi itu saya produksi sendiri. Nah, produk-produknya itu saya beli, ada yang dari online shop, ada yang dari offline shop. Nah, manik mutiara ini banyak sekali kegunaannya, mulai dari gelang, cincin, kalung, bahkan hampir semua produk dari aksesoris handmade ini bisa kita menggunakan manik-manik mutiara ini, karena dia memiliki kesan yang elegan dan classy. Ini juga manik-manik bambu, cuma ukurannya aja yang beda. Nah, ini dia. Ini produk manik-manik lagi. Tuh, ini masih banyak. Topping, biasanya ini kita taruh di tengah-tengah gelang. Untuk cara pembuatannya sendiri itu sebenarnya tidak memerlukan cara yang ribet. Kalau untuk gelang hanya pakai tang. Cuma kalau bikin gelang dipraktekin itu lumayan ribet ya. Jadi kita prakteknya bikin cincin aja. Untuk cara pembuatannya nih, cara pembuatannya sangat mudah. Nih, kita hanya memerlukan senar elastis yang ini. Ini jika kita ingin membuat gelang yang elastis seperti ini, dan juga cincin-cincin seperti ini ya. Jika kita ingin membuat gelang seperti ini nih, nah itu kita menggunakan senar yang non elastis dan juga rantai extender, pengait, kodokan, dan juga stopper. Nah, yang mudah itu menggunakan senar elastis yang seperti ini. Untuk kedepannya saya ingin memiliki toko aksesoris sendiri agar penjualannya lebih terstruktur lagi.
agar penjualannya lebih terstruktur lagi dan pelanggan dapat datang setiap hari. Agar penjualannya lebih terstruktur lagi dan pelanggan itu merasa nyaman ketika melihat barangnya secara langsung. Untuk bahan baku aksesoris handmade ini sebenarnya tidak terlalu mahal, namun ada banyak perintilan-perintilan yang harus dibeli. Seperti stopper. Stopper itu sebenarnya harganya 5 ribuan. 5 ribuan itu udah dapat banyak. Udah dapat 20 stopper. 20 stopper itu udah jadi 10 gelang. Nah, kalau ini tuh satu pon biasa 70 ribuan. Nah, kalau yang ini satu pon ini cuma 27 ribu sampai 25 ribuan gitu. Ini bisa berkali-kali pakai. Seperti itu. Untuk bahan-bahan cukup terjangkau. Tang ini cukup satu kali beli ini udah awet banget. Ini harganya 35 ribuan. Nah, kalau senar elastis yang sebesar ini itu harganya 30.000 satu gulungnya. Tapi ini sangat worth it karena dari senar sebanyak ini tuh bisa menghasilkan ratusan cincin. Bahkan bisa sampai 300 sampai 500 cincin, tapi bisa menghasilkan juga 200-an gelang. Nah, untuk resiko sendiri yang saya hadapi itu ada resiko penjualan seperti barangnya bisa rusak karena terkena hujan, terpapar sinar matahari secara langsung yang berlebihan. Bisa juga resiko yang saya hadapi itu selain itu adalah karena tren yang berubah-ubah. Nah, aksesoris handmade ini juga kan awalnya dari tren kan. Nah, pasti kita harus bisa menyesuaikan tren juga.